Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali beribadah online. Mari siapkan hati, percaya kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami boleh tetap menikmati hadirat-Mu, karena hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Mari satukan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini, dan kami boleh menyembah Engkau, merasakan Engkau Tuhan, dan mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami masuk dalam hadirat. Kiara lama ya lama. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Keagungan, mari sama-sama sembah Dia. Sembahkan
Holy Spirit, you are welcome. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa. Mari hadir Tuhan bersama dengan kami. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the Isaga.
kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Dia layak terima pujian, Dia layak terima keagungan. Mari semua umat yang siap memuji-muji Tuhan katakan amin. Salam saudaraku yang kekasih, tetap semangat di pagi hari ini sekalipun kita online, dan kita mau menyatakan kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Tas kanan kirinya saudara terdekat, keluarga terdekat, ya katakan kamu adalah orang yang diberkati. Amin. Kita katakan lagu ini, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmatmu pujikan bersedia bagiku. Alasanku melupakan segalanya, karunanya sangat berarti. Dia menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Lebih kuat dari
kasih yang menemukanku, mematah dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan kini hanya untukmu tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan kini hanya untukmu tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan kini hanya untukmu hidup yang baru, dan kini hanya untukmu hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Tuhan, saudara yang kasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman. Mari siapkan hati kita, bahwa hanya firman-Nya saja yang membersihkan kita, yang mengangkat kita dari kemuliaan pada kemuliaan. Biarlah nama yang syukur. Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan firman. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang memilih aku menjadi bagian-Mu.
milikku, menjadi bagian. Ajarku turut perintahmu dan berbuat bagimu. Kau di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati dan kehendakku. Namun kehendakku taatan saja di jalan yang Kau beri. Yesusku, percaya padamu. Kau di dalamku, di dalamku, dan ku di dalammu, dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Karena terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah pokok kami yang pokok anggur kami yang sejati. Kami tidak dapat hidup di luar Engkau Tuhan. Mari sampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Yang kalian dapat kami andalkan. Kami bersyukur-Mu ya Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa. Kami bersyukur-Mu ya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang memberi kekuatan dan memulihkan kami. Dan ini Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Apa yang sudah Engkau taruh di hati hamba-Mu ini akan Kau sampaikan pada setiap jemaat-Mu tepat. Hamba percaya firman Tuhan berkata, firman yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi bertumbuh dan menjadi remah buat setiap pribadi kami. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau diperbarui, kami mau diubahkan, kami mau dibangkitkan, kami mau dikuatkan oleh firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sekali lagi katakan shalom. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Integritas berarti menunjukkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan integritas akan teruji dan terlihat saat kita melalui setiap problema, masalah, pencobaan. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, ada kekuatan. Dan integritas itu teruji saat kita melalui bersama Tuhan. Katakan amin. Amin saudaraku. Puji Tuhan,
Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, saya mau saudara sama-sama saya katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Pegang dadamu dan katakan, aku dikasihi Tuhan. Amin saudaraku, apapun keadaanmu saat ini, ingat bahwa Tuhan mengasihimu. Dan puji Tuhan kalau saya katakan bahwa minggu ini bisa dikatakan menjadi minggu yang cukup berat buat saya secara pribadi, baik di kantor maupun dalam pelayanan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa saudara kita yang terkasih, orang tua, abang kita sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, sudah bersama Bapa di sana. Amin. Tapi biarlah kita mengambil keputusan untuk terus melanjutkan apa yang menjadi bagian kita. Di dalam Yosua dikatakan bahwa hambanya Musa telah mati, lalu Yosua menggantikannya, dan firman Tuhan berkata kepada Yosua, hamba Tuhan boleh selesaikan tugasnya. Siapapun kita sebagai manusia bisa selesai dalam tugas kita di dunia ini, tetapi firman Tuhan tetap berlanjut. Katakan amin. Firman Tuhan tetap berlanjut, saudara. Visi Tuhan untuk gereja ini tetap berlanjut. Hambanya boleh kembali, tapi visi Tuhan untuk gereja ini tetap berlanjut. Katakan amin. Saudaraku, untuk sebagian orang, untuk kebanyakan orang, kematian merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan, atau bisa dianalogikan sebagai sebuah kekalahan, sebuah hal yang dianalogikan sebagai suatu kemalangan buat sebagian orang. Tetapi buat orang Kristen, buat orang-orang yang di dalam Tuhan, ketika Tuhan datang dan dia mati sebagai penebus, sebagai pendamai buat dosa-dosa kita, kematian bukan lagi suatu kemalangan. Tapi buat orang Kristen yang di dalam Tuhan, kematian merupakan kemenangan. Katakan amin. Karena Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Amin, saudaraku. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar apa yang sudah Tuhan taruh di hati saya untuk saudara semua. Kita buka di dalam 2 Tawarik 20. Ayat yang ke-12 sampai ke-26. Saya akan bacakan, kita sama-sama menyimak. Oh maaf, 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 20 maksud saya. Saya akan bacakan firman Tuhan, kita sama-sama menyimak firman Tuhan. Judul perikopnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Saya bacakan. Oke, mana ya? Ini aja deh. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Mehunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saya sampai ayat 3 dulu. Saudaraku, ini sebuah kisah tentang seorang raja, Raja Yehuda. Waktu itu Israel terpecah menjadi 2, Israel Utara dan Yehuda. Rajanya adalah Yosafat. Nah, Yosafat ini adalah raja yang takut akan Tuhan dan selalu menanyakan petunjuk Tuhan untuk mengambil keputusannya. Sebelumnya juga dia memanggil nabi-nabi untuk menanyakan kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Nah, ketika di masa Yosafat ini terjadi masa yang damai, karena
dia bergerak dalam tuntunan Tuhan. Nah, suatu ketika datang Bani Moab dan Bani Amon bersama-sama sepasukan orang Meunim. Nah, Yosafat taunya dari mana? Ini datang orang memberitahu. Jadi kalau sekarang nih dapat kabar, mungkin dapat WhatsApp, ya kan? Mungkin kalau Yosafat hidup zaman sekarang, dia baca Twitternya, yang mulia raja, Bani Amon, Bani Moab mau datang nyerang nih, udah dekat di pintu gerbang. Nah, dan berita ini dikatakan suatu laskar yang besar datang dari Laut Asin. Laskar yang sangat besar karena ada tiga kelompok yang mau menyerang. Ada Bani Moab, Bani Amon bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ada 3. Jadi mereka bersekutu ingin melawan Yosafat dalam jumlah yang sangat besar, dan kabar itu membuat ketakutan. Seringkali dalam hidup kita mengalami hal-hal yang sangat besar datang dalam kehidupan kita. Kemalangan, sakit penyakit, perekonomian, wabah, pandemi. Hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak. Dan kadang-kadang datangnya bersamaan. 3 datang bareng nyerang dengan sekutunya yang besar. Datang dalam kehidupanmu, kehidupan saya. Dan seringkali masalah-masalah tersebut membuat kita takut, membuat kita gentar. Ketika kita takut, kita berpikir, oh apa yang akan terjadi? Oh saya akan kalah, saya akan menderita sakit penyakit yang lebih parah. Kita menjadi takut. Oh saya nggak punya lagi penghasilan saat pandemi seperti ini. Oh pendidikan saya bagaimana nih, dengan daring saya nggak bisa mengerti pelajarannya. Oh bagaimana nih pekerjaan saya, kondisi seperti ini, orang banyak dirumahkan. Oh bagaimana kondisinya ketika tulang punggung keluarga kami dipanggil Tuhan, bagaimana nanti kondisinya. Ini membuat kita takut. Tapi kita baca kembali ke dalam firman Tuhan. Ayat 3 saya bacakan. Yosafat menjadi takut. Ya, secara manusia menghadapi hal yang sangat besar, masalah yang begitu besar, wajar kita menjadi takut. Apa masalah terbesarmu? Apa yang sedang kau alami saat ini? Apa yang membuat engkau takut saat ini? Penyakitmu, keuanganmu, hubunganmu, masalahmu bisa membuat engkau takut. Tetapi kita belajar dari Yosafat. Kita lanjutkan. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Katakan bersama saya, ambil keputusan. Katakan, saya memutuskan untuk mencari Tuhan. Amin. Yosafat boleh takut, Yosafat boleh gentar. Mendapat kabar yang bahkan belum dia lihat. Dia baru dapat kabar, ada sekumpulan orang yang besar. Kadang kita baru dapat kabar aja, oh karena ada banyak orang di PHK, kita takut. Itu wajar secara manusia. Tapi baiklah saudara dan saya mengambil keputusan. Katakan sekali lagi, saya mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, buat keputusan. Cari Tuhan. Jangan berlama-lama dalam ketakutanmu. Jangan berlama-lama dalam kekhawatiranmu. Jangan berlama-lama dalam kesedihanmu. Ambil keputusan, saya mau cari Tuhan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Katakan amin. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Buat saudara dan saya. Ada kepastian, jaminan berkat Tuhan. Amin. Saya lanjutkan baca. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Mereka bersepakat, satu Yehuda bersepakat. Mereka mau berpuasa. Mencari Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan saat ada masalah. Saya lanjutkan baca ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa?
Kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudaraku, ada sebuah aksi yang tepat, saya katakan, aksi yang baik. Ketika kita takut, kita khawatir, kita bersepakat bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat, bersama jemaat ini, kita mau bersepakat. Kita datang mencari Tuhan, kita berseru, kita berdoa, kita bersepakat, kita memperkatakan firman Tuhan. Apa yang mau kita lihat? Di dalam ketakutan mau diserang, mungkin dalam ambang kemusnahan kalau dia kalah. Tapi dia mencari pertolongan Tuhan. Dikatakan apa? Ayat 9 yang terakhir. Dalam kesesakan kami, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, Yosafat adalah orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Dia mau berseru, dia mau datang walaupun dalam kesesakan, dalam kepahitan, dalam ketakutan, dalam kesedihan. Dia mau berseru datang kepada Tuhan, sampai Tuhan datang menyelamatkan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudaraku, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Dalam setiap khotbah di tempat ini, mungkin saudara mendengar khotbah pendeta-pendeta tempat lain. Pendeta boleh berkata A, B, C sampai Z. Tapi apa rema yang kau dapat? Apa janji Tuhan yang kau pegang dalam hatimu? Yosafat mau berseru, memegang janji Tuhan. Sebelumnya dia memperkatakan tentang janji Tuhan kepada Abraham. Itu yang dia pegang. Itu janji Tuhan puluhan tahun yang lalu. Sama halnya seperti kisah Kaleb. Kaleb mendapatkan janji Tuhan dari Musa ketika umur 40 tahun. Lalu dia mulai menggenapinya saat dia berusia 85 tahun. 45 tahun dia memegang janji Tuhan bahwa negeri yang kau injak akan menjadi milik pusakamu, menjadi warisanmu. Saudara bayangkan ketika saudara 40 tahun, Tuhan katakan engkau akan memiliki, anggaplah yang paling gampang, engkau akan punya rumah. Paling gampang. Misalkan saudara pegang janji Tuhan seperti itu. Umur 40, tiba-tiba umur 41, kok gak punya tabungan. Umur 42, duit makin berkurang. Umur 43, kok malah pekerjaan merosot. Saudara tidak melihat apa yang Tuhan janjikan secara instan. Seakan-akan pertolongan Tuhan rasanya kok gak sesuai harapan saudara. Secara manusia kita akan mulai kendor dan apa benar ya janji Tuhan ya? Jangan-jangan janji Tuhan untuk memberkati saya punya rumah gak tergenapi ya. Kita mulai berpikir negatif. Kita mulai berpikir meragukan janji Tuhan. Kita mulai takut dan khawatir. Tapi Kaleb tidak. 45 tahun bukan waktu yang sebentar, saudaraku. 45 tahun itu waktu yang sangat lama. Hidup saya pun belum sampai 45 tahun. Tapi Kaleb menaruh janji Tuhan di dalam hatinya. Seperti Yosafat, dia terus berseru dalam kesesakan. Sampai Tuhan mendengar dan Tuhan menolong. Saudara, simpan janji Tuhan dalam hatimu sampai digenapi Tuhan. Katakan amin.
Karena saudara akan melihat apa yang menjadi warisan saudara, apa yang menjadi bagian saudara terjadi dalam hidupmu, apa yang menjadi warisan gereja ini terjadi. Tuhan genapi. Amin. Simpan janji Tuhan. Dunia boleh bergoncang, kita boleh takut khawatir, tapi kita membuat keputusan. Kita cari Tuhan, kita ingat kembali janji Tuhan. Simpan janji Tuhan dalam hatimu. Buat keputusan cari Tuhan. Kita simpan terus janji Tuhan. Oh, ini janji Tuhan dalam hidupku. Dan Yosafat bergerak mencari Tuhan. Saya kembali kepada Yosafat. Tadi sampai ayat ke 9. Ayat 10. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negeri ini. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang engkau wariskan kepada kami. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat menyadari bahwa sesungguhnya kekuatan yang dia miliki, dia ini seorang raja, dia punya tentara, dia punya benteng pertahanan. Mungkin saudara dan saya punya kekuatan finansial, punya kekuatan secara pendidikan, punya kekuatan secara link, hubungan dengan banyak orang, punya kekuatan secara mental. Tapi Yosafat menyadari bahwa dia tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa kekuatannya gak besar. Kekuatannya kalah dengan masalah yang mau datang memusnahkan dia. 3 masalah berkumpul menjadi 1, bersepakat. Dia takut dan dia pikir kekuatannya kalah. Secara manusia ada begitu banyak masalah yang tidak dapat kita tangani, saudara. Tetapi kita punya Tuhan yang begitu besar. Katakan amin. Saya punya Tuhan yang begitu besar. Bahkan Yosafat mengatakan apa? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara pernah dalam posisi gak tahu mau ngapain? Saudara pernah dalam posisi ngeblank? Saya pernah. Ketika ada masalah yang begitu besar dan mengguncang secara mental, kadang kita dalam posisi yang udah ngeblank. Diajak ngomong juga udah gak nyambung. Sampai kita kayak ini gimana sih? Ini gimana sih? Udah black out, saudara. Yosafat pun mengalami hal tersebut ketika mendapat kabar ada yang mau nyerang 3 bangsa yang besar dengan pasukan laskar yang sangat besar. Dia takut. Dia gak punya kekuatan. Orang yang ketakutan akan kehilangan semangat, akan kehilangan kekuatan. Dalam sebuah pertarungan apapun itu, pertarungan perang, pertarungan olahraga, pertarungan tinju, kalau dia gentar, dia takut, dia akan kehilangan kekuatan. Dan bahkan sampai nggak tahu lagi mau berbuat apa. Ayat terakhirnya, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ketika kita takut, kita gentar, bahkan rasanya kita mau terjatuh. Ketika kita udah gak tahu lagi mau ngapa-ngapain, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Katakan mataku tertuju kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau saudara udah gak tahu mau ngapain lagi, pandang Kristus. Pandang Kristus. Di atas salib itu, darahnya tercurah. Dia berkorban. Dia menebus dosamu. Dia menebus bukan hanya dosamu, tapi juga penderitaanmu. Dia telah menanggung sakit penyakitmu.
Dia telah menanggung bebanmu. Di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Penyakitmu sudah selesai. Masalahmu sudah selesai. Bebanmu sudah selesai. Pandang Kristus. Pandang Kristus, saudara. Jangan memandang manusia. Jangan memandang keadaanmu apalagi. Pandang Kristus. Saat saudara takut, saudara lemah, saudara nggak tahu berbuat apa-apa lagi. Pandang Kristus. Datang, berseru, memandang Yesus. Katakan amin. Saya lanjutkan kisah ini. Kita lihat apa yang terjadi setelah ini. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ini mereka udah pada ngumpul. Mungkin ini kayak kisahnya Armageddon nih kan. Udah ada meteor mau nyerang bumi, udah ngumpul sama keluarganya. Mungkin dia pikir inilah saat terakhir kita berkumpul sebelum kita dimusnahkan. Seakan-akan dunia sudah menjelang kiamat nih keadaannya. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Ketika kita berseru, Tuhan berfirman, saudaraku. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Katakan, bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Bukan saya yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Katakan amin. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Lalu apa yang Tuhan katakan? Kamu turun, kamu berperang. Loh, tadi dikatakan bukan saya yang berperang, tapi saya suruh maju juga nih. Menghadapi bangsa yang besar, kekuatan saya nggak cukup. Tapi Tuhan katakan, maju. Mazmur Daud katakan apa? Melewati lembah kelam aku tidak takut. Bukan diam di dalam lembah kekelaman, saudara, tapi dia berjalan. Dia melewati, dia melangkah. Karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang memberi kekuatan. Makanya Daud tidak takut. Saya lanjutkan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu. Katakan, Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai kamu. Katakan pada sebelahmu. Katakan bersama-sama, Tuhan menyertai kami. Amin. Tuhan katakan apa? Jangan takut. Jangan terkejut, katanya. Jangan heran. Tinggallah berdiri di tempatmu. Apa yang kau lakukan saat ini? Apa yang sedang kau kerjakan saat ini? Firman Tuhan katakan, apa yang kita kerjakan lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara bekerja, lakukan yang terbaik, berikan untuk Tuhan. Saudara melayani, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Berdiri di tempatmu dan lihat sekarang di mana tempat kita? Apa yang sedang kita kerjakan saat ini? Berdiri di tempat kita seorang ibu rumah tangga, kita lihat bagaimana Tuhan berperang. Bagaimana kemenangan yang akan Tuhan berikan. Berdiri di tempatmu. Berdiri tegap, saudara. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kita akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Katakan, saya akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan. Masalah boleh besar, masalah boleh datang. Kita boleh gentar. Tapi kita berseru, menghadap, mata kita tertuju kepada Tuhan. Berdiri di tempat kita saat ini. Lakukan apa yang terbaik yang saudara bisa lakukan di tempatmu saat ini. Apapun profesimu, apapun tempatmu saat ini, kamu sedang mengenyam pendidikan, lakukan yang terbaik, beri yang terbaik buat Tuhan. Karena kamu akan melihat kemenangan yang datang daripada Tuhan.
Gak usah heran, gak usah terkejut kata Tuhan. Kamu akan melihat Tuhan berperang dan memberi kemenangan kepadamu. Amin. 18. Lalu berlututnya Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudara, dalam ketakutan, nyanyikan ucapan syukur, nyanyikan pujian dengan suara nyaring. Dalam kesedihan, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita akan melihat kemenangan kita di depan mata kita, saudara. Kita akan berdiri, diam di tempat tinggal kita, menyaksikan Tuhan berperang dan memberi kemenangan. Itulah peperangan kita di dalam Tuhan. Itulah langkah kita maju dalam peperangan. Ayat 20, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju. Seperti apa yang dikatakan Tuhan, maju. Jangan diam. Saat kamu takut, kamu gentar, maju, hadapi. Karena Tuhan besertamu, jangan diam. Melangkah. Tapi kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan di depan. Mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percaya kepada Tuhan, saudara. Percaya kepada janji Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hatimu? Percaya kepada janji Tuhan. Percayalah. Dan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian puji-pujian. Nah, nanti saya bacakan. Saudaraku, mereka melangkah. Mereka maju ke dalam medan pertempuran. Tetapi ada yang aneh. Biasanya dalam sebuah strategi, yang maju paling depan adalah pasukan bersenjata. Dengan perisai, pedang, tombak. Supaya apa? Kalau di tengah jalan ada yang nyerang, mereka duluan yang nanganin. Di belakang mereka baru ada pemanah biasanya. Supaya menghalau orang-orang yang mau nyerang. Baru nanti ada alat berat lagi di belakangnya. Atau pasukan berkuda. Ini tergantung strategi macam-macam. Tapi ini lucunya Yosafat adalah dia memerintahkan siapa yang paling depan? Paduan suara. Sekelompok imam puji-pujian di depan. Saudara bayangin kita muji Tuhan. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap langkah dia menyanyikan itu. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apakah mereka sudah menang? Belum, bahkan mereka masih ketakutan dalam langkah menuju peperangan mereka. Mungkin saja. Tapi ada puji-pujian, ada ucapan syukur. Karena kita percaya akan kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Katakan amin. Nyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Saudara, ini aneh ketika paduan suara di barisan paling depan. Kalau kita berandai-andai, andai kata di tengah jalan mereka diserang, ya paduan suara saudara kira-kira bisa apa? Ya langsung dibabat habis kalau secara logika mikirnya. Ngapain paduan suara ada di barisan paling depan? Tapi Yosafat mau memuji Tuhan dalam perangnya. Dia berperang bukan mengandalkan kekuatannya. Sama halnya seperti Daud ketika menghadapi Goliat. Dia tidak takut dan gentar, dia maju melangkah. Tapi apakah dia melangkah dengan baju zirah, dengan tameng dan perisai? Enggak. Dia melangkah sebagai seorang remaja dengan pakaian gembala. Dengan emban di tangan kanannya. Dan batu.
Dia berpakaian selayaknya seorang gembala. Daud yang adalah Daud, bukan Daud yang berpakaian tentara. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan cadangan perlengkapannya. Tapi dia datang maju berperang sebagai seorang gembala, sebagai anak remaja saat itu. Karena dia tahu dia datang dalam nama Tuhan. Dia percaya ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Begitu pula kita. Apa tempatmu saat ini? Itulah peperanganmu. Berdiri tegak. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Daud datang sebagai seorang gembala anak remaja. Yosafat datang dengan paduan suara di depan barisannya, memuji-muji nama Tuhan. Saudara, apapun masalahmu, datang apa adanya kamu. Datang sebagaimana dirimu. Intim dengan Tuhan sebagai seorang anak, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang guru, sebagai seorang dokter, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang penata rias, sebagai seorang pembersih toren, sebagai seorang keamanan, security, apapun profesimu, datang apa adanya sama Tuhan. Datang bukan dengan kekuatanmu. Berseru, percaya kepada Tuhan. Berdiri tegap. Dan kita akan dikejutkan dengan kemenangan yang datang daripada Tuhan. Amin. Apa yang terjadi setelah barisan yang tidak biasa ini melangkah, barisan yang paduan suaranya ada di depan memuji Tuhan untuk melangkah dalam medan peperangan? Apa yang terjadi? Saya bacakan ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, ya kan tadi ada 3 ya, Amon, Moab, dan penduduk Seir. Si Amon sama Moab berkoalisi menghancurkan Seir. Seirnya udah kalah. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, udah habis, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi Amon dan Moab perang lagi. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, seperti yang Tuhan suruh tadi di awal, mereka menengok ke tempat laskar itu yang banyak tadi, Bani Amon, Bani Moab, dan penduduk Seir. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Saudara, ketika ada suatu pasukan yang sangat besar, dari 3 pasukan berkumpul menjadi 1, anggaplah 3 negara bergabung mau menyerang Indonesia, kan pasti pasukannya sangat besar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menghalau mereka. Katakan, Tuhan menghalau masalahku. Tuhan menghalau ketakutanku. Katakan, apa masalahmu? Perkatakan, Tuhan menghalau sakit penyakitku. Tuhan menghalau penderitaanku. Tuhan menghalau lukaku. Amin. Perkatakan itu, saudara. Kita akan melihat. Kita akan melihat kemenangan yang datang daripada Tuhan. Ketika kita menyanyikan pujian di dalam kesesakan, Tuhan berperang bagi kita, saudara. Awalnya Bani Amon, Bani Moab bersepakat. Saya nggak tahu lah kira-kira apa yang terjadi. Mungkin kalau saya berandai-andai, ini ada 3 negara mau nyerang kita. Mungkin mereka lagi bercanda kali. Nanti kan gue yang mimpin nih. Gue 40% ya jarahannya, lu 30-30. Weh, mana bisa? Langsung bersepakat. Kurang ajar tuh si Ser. Mau minta 40%. Udah, kita bisa aja. Nanti kita 50-50 baginya. Ya, ini mungkin seperti itu. Saya nggak tahu apa yang benar-benar terjadi saat itu. Tapi kenyataannya adalah Bani Amon dan Bani Moab bersepakat untuk memusnahkan Seir. Dengan kata lain, mereka mengurangi jumlah pasukan mereka yang tadinya 3 jadi tinggal 2. Dan kenyataannya Bani Amon dan Moab karena berdua, mereka bisa menghalau, mereka perang saudara saat itu mungkin. Habis orang-orang pegunungan Seir. Tapi
Tapi nggak sampai situ saja. Mungkin saja kan setelah habis ya udah kita 50-50 ya bagi jarahannya. Ayo kita maju. Bisa saja kan seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Oh mungkin enggak, mungkin tetap aja ada yang ngeyel kali. Wah ya udah gue 55 lu 45 lah atau 60-40. Akhirnya berantem lagi. Ya entahlah apa yang terjadi, mungkin politik atau apapun saat itu. Tapi itu buah pekerjaan tangan Tuhan, saudara. Saudara nggak akan pernah habis pikir apa yang saudara lihat. Kemenangan yang sudah Tuhan sediakan tidak akan timbul dalam pikiranmu. Seakan-akan masalahmu begitu besar, tapi ketika Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berperang, Tuhan sudah menyertai kita, kita akan heran-heran dengan pertolongan Tuhan. Kok bisa ya? Kok bisa ya saya diberkati dengan rumah? Pekerjaan saya cuma ini. Kok bisa ya saya punya kendaraan baru? Kok bisa ya saya dipulihkan dalam keadaan saya? Kok bisa ya saya mengampuni orang yang begitu dalam menyakiti saya? Kok bisa ya Tuhan angkat saya dalam pekerjaan saya seperti ini? Kok bisa ya Tuhan buat prestasi saya dalam pendidikan seperti ini? Kita terheran-heran dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Kita baca saudara. Ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Berlimpah-limpah, saudara. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyak. Saudara, bangsa Israel udah gak berperang, datang ngelihat udah hamparan bangkai saja musuhnya kalah semua. Dengan ditinggalin ternak, harta, barang-barang berharga. Udah gak capek-capek berperang, cuman percaya, berdiri tegap, melangkah, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan Tuhan berperang, mereka mendapat bagiannya, mereka mendapat warisannya yang bahkan melebihi dari kemampuan mereka. Saudara, tangannya ada 2, jarinya ada berapa? 10. Mungkin saya ngebayangin kalau lagi belanja di mall, belanjaan saudara ada 11. Jadi satu belanjaan 1 jari aja masih kurang. Sebanyak itulah mereka sudah membawa, nggak bisa lagi mau taruh mana nih, punggung, pundak, kepala, kaki, udah penuh semua. Berapa hari mereka harus menjarah padang gurun itu? Yang dipenuhi peninggalan-peninggalan 3 bangsa tadi? 3 hari, saudara. Saking banyaknya. Saya mau perkatakan, Tuhan menyediakan berkat bagimu dan saya. Berkat kesehatan, berkat finansial, berkat damai, sejahtera, sukacita. Itu berlimpah. Katakan berlimpah. Lebih dari apa yang dapat kamu bawa. Lebih dari apa yang dapat saya bawa. Berbual-bual. Terima itu, saudara. Terima itu sebagai berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan terus berlarut dalam ketakutan. Jangan berlarut dalam kesedihan. Jangan berlarut dalam kekecewaan. Bangkit, berdiri, cari Tuhan, percaya, berseru, melangkah, dan berdiri tegap di mana Tuhan suruh. Dan kita lihat kemenangan dan warisan jarahan perang yang Tuhan sediakan. Begitu melimpah. Ini mungkin orang Israel udah gak perlu rebutan. Jarahannya kebanyakan, ngapain lagi rebutan? Gak ada yang rebutan, saudara. Mereka 3 hari bolak-balik. Berkatmu sudah Tuhan sediakan. Katakan, berkatku sudah Tuhan sediakan. Gak perlu iri sama berkat orang lain. Melimpah, saudara. Biar kita mau melangkah dalam peperangan kita dengan pujian. Biar kita memuji Tuhan dalam kesesakan. Cari Tuhan, muji Tuhan. Percaya. Ingat kembali janji Tuhan seperti Kaleb. Datang berperang apa adanya kamu. Seperti Yosafat. Seperti Daud. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Kita akan melihat rampasan berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Kemenangan-kemenangan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lainnya. Katakan amin. Katakan, saya lebih daripada pemenang.
karena Tuhan beserta saya. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biar firman Tuhan ini menjadi rema buat saudara dan saya. Kita belajar dari Yosafat. Bagaimana dia mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apapun masalahnya, dia memutuskan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk datang berperang. Dan dia menemukan kemenangan yang datang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hamba bersyukur. Apa yang sudah Engkau taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengambil keputusan mencari Tuhan senantiasa. Ajar kami untuk berseru, ajar kami untuk berserah. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Ajar kami untuk menyimpan janji Tuhan dalam hati kami. Ajar kami untuk maju melangkah, tinggal diam dan melihat kemenangan yang datang daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kan hamba percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Diberkatilah setiap jemaat tempat ini yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hamba serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan, saudara yang kasih, kita akan memberikan persembahan. Bersama-sama siapkan yang terbaik. Saudara yang kasih, boleh mentransfernya di rekening yang akan tertera di bawah ini. Mari sama-sama kita deklarasi di hadapan Tuhan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan telah dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru serta koneksi ilahi Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan dari Tuhan. Diberi jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Kami memberi persembahan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ke rekening yang tertera di bawah ini. Jutaan saudara yang kasih. Pengumuman, minggu depan kita masih ibadah online. Mari siapkan setiap hati kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Lord bless you and keeps you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Amen. Saudaraku yang kasih, arahkan hatimu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak-anakmu.
Tuhan memberkati setiap yang kau kerjakan dalam keberuntungan dan keberhasilan yang ajaib. Terimalah anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis beserta dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai kekekalan.